Assalamualaikum semuanya, selamat datang di video saya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa tools dan framework yang sering digunakan dalam membangun sebuah web. Nah, untuk toolsnya itu sendiri ada XAMPP, ada Visual Studio Code, Bootstrap, Font Awesome, dan juga Data Tables. Nah, untuk tools yang saya sebutkan tadi, sebenarnya saya sudah install, saya sudah ada, tapi untuk teman-teman yang belum ada dan ingin install, teman-teman silahkan cari saja nama toolsnya di browser yang teman-teman gunakan. Untuk browser saya sendiri, saya gunakan Chrome ya. Kemudian buka aja, cari nama toolsnya. Untuk exam, kalian bisa download di apachefriends.org ya. Kita buka. Nah, nanti jika teman-teman sudah unduh, teman-teman bisa langsung lakukan installing untuk laptop atau komputer masing-masing ya. Setelah itu bisa teman-teman bisa cek localhost dashboard ya untuk mengetahui apakah examnya sudah bisa digunakan atau belum. Nah, ini. Nanti jika tampilan sudah seperti ini, maka examnya sudah siap untuk digunakan. Teman-teman mungkin bertanya kenapa exam itu apa gitu ya. Exam itu adalah software bundle ya. Software yang isinya itu sudah lengkap, sudah ada web servernya, sudah ada database-nya, sudah ada bahasa pemrogramannya juga. Jadi sudah siap untuk membangun web tanpa perlu banyak install yang lainnya ya. Sebenarnya selain exam itu sendiri ada banyak selain ini ya. Untuk local hosting ada kayak WAMP, lalu ada LAMP ya, biasanya LAMP itu untuk Linux, WAMP untuk Windows, tetapi exam ini bisa digunakan di Linux, Windows maupun OS seperti yang tadi ada pilihannya di sini ya. Bisa Linux, Windows, ini Windows. Kemudian browser juga bisa. Ini untuk Linux-nya, ini untuk Mac OS-nya. Sedangkan kalau yang kayak WAMP itu tadi itu hanya khusus untuk Windows, LAMP itu khusus untuk Linux ya. Jadi kalau pakai exam ini dia lebih fleksibel. Kemudian exam itu singkatannya adalah X-nya itu cross platform. Kemudian E-nya ini Apache, M-nya MariaDB atau MSQL ya, database. Kemudian P-nya ini ada yang dua ini PP, PHP, dan Perl ya. Ini itu bahasa pemrogramannya. Nah, Apache itu sendiri adalah web server yang biasanya melayani permintaan HTTP. Mungkin teman-teman familiar dengan HTTP. Biasanya kayak HTTP kayak ini tadi ya. http://www.apache.org gitu ya. Biasanya melayani permintaan seperti itu. Dia bisa juga untuk HTML, video, foto, dan lain sebagainya ya. Jadi umum digunakan oleh orang-orang. Kemudian MariaDB ini adalah database-nya ya. Database seperti MySQL. Sebelumnya MariaDB dan MySQL ini tuh berada di satu perusahaan. Cuman karena sudah beralih kepemilikan, maka masing-masing dikembangkan secara terpisah. Untuk PHP adalah bahasa pemrograman server side yang biasanya
dipakai dalam membangun web agar menjadi lebih dinamis. Kalau Perl juga seperti itu, bahasa pemrograman juga, hanya saja lebih biasanya tuh yang lebih sering dipakai itu yang PHP. Kemudian selain fleksibel ya, SAM ini juga komunitasnya tuh banyak. Jadi bisa berbagi pengalaman, misalnya karena orang yang menggunakan exam ini banyak, jadi kayak untuk bantuan-bantuan yang kita belum ketahui, kita bisa tanya ke orang lain yang menggunakan exam juga, karena bisa lebih mudah ditemukannya sesama pengguna SAM. Kemudian untuk tampilannya sendiri nanti akan seperti ini. Nanti untuk penggunaannya tinggal di start saja. Ini juga di start MySQL-nya. Nah, jika sudah aktif, maka sudah siap untuk dijalankan ya. Kemudian yang kedua ada Visual Studio. Visual Studio Code. Ya, sebelumnya seperti yang saya sebutkan tadi, saya sudah punya aplikasinya, tapi jika teman-teman ingin download, bisa juga cari di web browsernya. Caranya sama seperti mendownload exam tadi. Ya, ini namanya. Oke, ini ada nih downloadnya ya, ada disediakan untuk Mac OS, Linux, dan juga Windows juga. Jadi tinggal disesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman punya, sama seperti si exam itu tadi. Nah, kenapa banyak yang menggunakan Visual Studio ini sendiri? Karena Visual Studio itu dia penggunaannya lebih mudah ya, ada perbaikan otomatisnya, dan juga banyak digunakan juga, bisa untuk bahasa pemrograman lain juga. Jadi dia nggak khusus untuk satu bahasa pemrograman aja. Habis itu nanti jika sudah di-download, sudah di-installing juga, maka teman-teman tinggal pilih bukanya ya, nanti dibuka. Nah, tampilannya itu nanti akan jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk Bootstrap ya, Bootstrap, Font Awesome, dan juga Data Tables. Caranya juga sama, tinggal download kayak tadi. Teman-teman bisa cari. Ya, saya gunakan yang versi lama ya, versi terbaru. Untuk semua tools yang saya sebutkan tadi, ada baiknya jika menggunakan versi terbarunya masing-masing, agar penggunaannya itu nanti lebih optimal ya. Ini ada pilihan downloadnya juga. Tadi dari ini ya, ini unduh. Nah, tinggal diunduh, nanti akan ada notifikasi terunduhnya ya di sebelah sini. Ini kebetulan saya tidak ada mengunduh lagi. Kemudian sama dengan Bootstrap tadi, si Font Awesome ya, ini dia. Itu juga tinggal diunduh, sama seperti caranya yang tadi. Untuk data tablesnya juga data tables. Oke. Nah, tinggal diunduh. Nanti ngunduhnya ini disesuaikan dengan kalau saya disesuaikan dengan Bootstrap 5, karena tadi saya download Bootstrap-nya yang Bootstrap 5. Ini ya alamatnya datatables.net. Untuk Font Awesome, alamatnya fontawesome.com, dan Bootstrap itu bootstrap.com. Bootstrap ini adalah tools untuk membangun framework ya, framework CSS agar lebih mudah, biar nggak ribet ngetiknya. Untuk Font Awesome ini untuk icon ya, icon-icon nih banyak yang bisa nanti kita masukkan ke dalam web kita,
sesuai dengan kebutuhan websitenya nanti. Data tables ini untuk framework agar tampilan websitenya itu menjadi lebih rapi. Sekarang kita langsung aja buka ke Visual Studio-nya tadi ini penggunaannya. Sebelumnya kita bikin dulu folder untuk program yang akan kita bikin. Tapi kita bikin dulu foldernya dan sesuaikan dengan nama web yang akan dibuat. Kebetulan nanti kedepannya saya akan bikin, insya Allah bikin website untuk sistem responsivity tugas akhir. Jadi nama foldernya kita buat aja web tugas akhir karena nanti akan berbasis web. Kita ganti dulu namanya, web tugas akhir. Untuk penamaannya nanti usahakan menggunakan tanda ini ya, maksudnya dia tuh nggak bisa harus tersambung, nggak bisa dia pakai spasi karena nanti tidak akan kebaca di localhost-nya tadi. Begini saja, oke. Kita tinggal buka di sini. Kita open folder. Oke. Some docs dan masukkan folder yang tadi, select. Oke. Oke, seperti ini. Nih, gini aja. Oke, kemudian kita bikin new file. Ini kita bikin untuk tes aja ya, untuk tes localhost-nya. Kita buat namanya info PHP. Kita pakai bahasa PHP. Oke. Nah, isinya kita cek PHP-nya aja ya, versi PHP-nya aja. Oke. Kemudian PHP info. Oke. Tutup. Yang kurang. Oke. Tinggal di save. Kita coba. Kita buka tadi ya. Namanya tadi web. Oke. Nah, sudah ada ya. Ini adalah tadi yang kita bikin project tadi. Coba kita buka. Nah, bisa. Nah, ini ada info terkait dengan versi examnya tadi. Oke, sudah bisa. Berarti sudah bisa digunakan untuk membuat project-project lainnya. Segitu aja video hari ini. Kita mungkin akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.